بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير اللهم إنا نمسيت منك في من نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Baik, ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, ya. Dan mereka orang-orang kafir itu ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana yang mereka ibadahi selain Allah itu la yadhurruhum, tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak mendatangkan manfaat sekalipun bagi mereka. Wa yaqulu, ya, haula, bahwa sesungguhnya berhala-berhala itu, ya, apa yang mereka sembah itu sebagai syufa'auna, ya, sebagai bentuk syafaat indallah, ya, menjadikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah, kul, tanyakan kepada mereka, ya, anunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, ya. Apakah kalian, ya, akan memberikan satu keterangan tentang apa yang kalian ibadahi itu, sehingga kalian meyakini bahwa yang kalian taati dan tunduki itu menjadi manfaat, yaitu membawa syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menjauhi kesyirikan, ya, mereka diam saja, ya. Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun diam saja sebelum Rasulullah menerangkan tentang ayat ini, ya. Tentang apa? Tentang bahwa apa yang mereka ibadahi itu tidak membawa madarat, tidak bisa memunculkan madarat, tidak bisa menimbulkan madarat, dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Ini yang membuat mereka marah, ya. Mereka merasa apa yang mereka taati dan ibadahi itu, yang mereka taati dan tunduk selama ini, itu membawa manfaat bagi mereka. Manfaat yang paling tinggi apa? Mereka menganggap bahwa mereka beribadah kepada berhala-berhala ini, yaitu taat dan tunduk kepada aturan-aturan berhala tadi itu, yang mana aturan itu kita sudah tahu bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan, yang dimunculkan dari berhala-berhala itu adalah aturan-aturan manusia pula, ya. Kenapa? Karena berhala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ya, maka sehingga berhala itu dijadikan sebagai lambang saja, ya. Bahwa lambang itu ada di mana-mana, ya. Sampai hari ini pun ada lambang itu. Bahwa mereka tahu bahwa burung Garuda itu tidak bisa membawa manfaat apa-apa, dan burung Garuda itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tidak bisa membuat manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat, ya. Dan mereka tahu bahwa burung itu hanya perlambang, ya, dari satu ketetapan yang disebut oleh mereka sebagai satu konstitusi, ya,
satu perundang-undangan ya, yang dilambangkan sebagai berhala tadi itu ya. Sehingga ketaatan mereka menganggap bahwa kita harus taat kepada burung Garuda, dan itu sebagai perlambang dari ketaatan mereka terhadap apa yang dijelentrehkan, apa yang dihasilkan dari butir-butir yang disebutkan di dalam konstitusi mereka itu. Dan itu sebagai berhala di dalam Islam. Kurang lebih demikian, ikhwan fillah rahimakumullah. Kira-kira sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah ketika itu ya. Dan Allah berfirman ya, apa yang mereka sembah itu, wa ya'buduna min dunillah, apa yang mereka taati selain dari aturan-aturan Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa membawa manfaat. Ini yang mereka tentang. Mereka marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulai saat itu kemudian Rasulullah dimusuhi ya, bahkan dikejar-kejar, bahkan untuk dibunuh karena hanya menerangkan tentang syiriknya sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menyuruh Rasulullah bertanya kepada mereka, "Qul," katakan Muhammad, apakah kalian ya, akan memberikan keterangan kepada Allah tentang apa yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qul hal nunattibi'una Allah ya. Katakan, tanyakan kepada mereka, apakah kalian akan memberikan kabar kepada Allah bima la ya'lamun, padahal Allah itu maha tahu segala yang apa yang di langit dan di bumi, Allah sudah tahu. Apakah kalian akan memberikan tahu kepada Allah bahwa Allah itu tidak tahu tentang apa yang kalian taati itu, sebagai alasan bahwa kalian akan menjadikan apa yang kalian ibadah itu sebagai bentuk syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman di akhir ayat ini, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan berhala-berhala itu tadi ya. Maka kata beliau, kata penulis kitab ini, jika Anda telah memahami apa yang telah diterangkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Anda akan memahami pula bahwa keislaman seseorang ya, tidak akan lurus ya, sekalipun ia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, kecuali ia memusuhi orang-orang musyrik ya, secara terang-terangan, kemudian menyatakan permusuhan dan kebencian terhadap mereka itu pun secara terang-terangan ya. Ini dikatakan di dalam kitab ini, penulis ini mengatakan inilah perkataan ya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, sehingga kita bisa memahami mengapa kemudian muncul istilah Wahabi di tengah-tengah kaum muslimin ya. Karena perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang ditulis oleh beliau ya, dikutip oleh beliau ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, la yastaqimu islaman walau wahadallah wa tarkul syirk illa bi'adhuwatan lil musyrikin ya. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan dengan tegas ya, la yastaqimu islaman ya, tidak akan bisa lurus ya, Islam seseorang itu walau wahadallah, walaupun dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya, wa tarkul syirk, kemudian meninggalkan kesyirikan, illa bi'adhuwatan lil musyrikin, kecuali dia mau memusuhi ya, orang-orang musyrik, pelaku-pelaku kesyirikan ya. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, ini kesimpulan yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari apa yang disampaikan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad dan apa yang tertera di dalam surat Yunus ayat 18 ya, bahwa ketika Rasulullah SAW, kata Miqdad bin Al-Aswad ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau mendakwahkan tauhid ya,
memerintahkan manusia untuk menjauhi kesyirikan, ya, orang-orang kafir Mekah itu tidak marah, ya. Tetapi manakala menerangkan tentang bahayanya kesyirikan, ya, tentang apa yang mereka ibadahi, yang mereka taat dan tunduk itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat, baru mereka marah. Nah, kenapa demikian? Ya. Karena sejatinya apa yang mereka ibadahi itu adalah milik daripada orang-orang eksekutif di situ. Ya, bisa jadi orang-orang segelintir, ya, daripada kalau kita sebut sekarang oligarki begitu. Para oligarki ini ingin berkuasa, ya, atau orang-orang yang masih menganut paham feodalistik begitu, ya. Karena paham feodalistik ini memang sangat manjur untuk melanggengkan kekuasaan mereka, sehingga mereka membentuk satu kelompok, ya, satu kelompok yang eksklusif, ya, dan eksekutif, ya, kelompok tertentu di dalam masyarakat, di mana mereka membuat satu undang-undang, ya, di mana perundang-undangan itu kemudian dinisbatkan kepada sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak lain adalah bentuk daripada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bentuk berhala, ya. Sehingga berhala-berhala itu mereka menjadi tunduk dan taat kepada apa yang terkandung di dalam berhala-berhala tersebut. Apa yang dikandung tidak lain adalah aturan-aturan atau perundang-undangan yang mereka taati dan tundui, yang kata Al-Miqdad bin Al-Aswad mengacu kepada surat Yunus 18 tadi itu, bahwa apa yang mereka sebut sebagai syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebohongan, ya. Nah, sehingga dapat kita lihat kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan hari ini, ya, di mana mereka mengatakan bahwa Pancasila ini adalah merangkum daripada apa yang ada di dalam Islam, ya. Dengan 5 sila itu mereka mengatakan cukuplah dengan 5 sila ini kita bernegara, dan ini menjadi kesepakatan kita semua, ya. Kalau kembali kepada Pancasila yang murni, mestinya 7 kata itu tidak dihilangkan, ya. Lalu kenapa kemudian dihilangkan? Lalu kemudian diletakkan kalimat kesepakatan, sementara 7 kata itu sudah hilang, ya. Yang di dalam piagam Jakarta itu 7 kata itu sudah hilang. Lalu kemudian mereka membuat satu narasi dan seolah-olah akan membius, ya, membius manusia Indonesia ini. Bahkan dengan sihir mereka mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan para ulama. Bayangkan, mereka mengambil kalimat ulama, ya, kemudian meletakkan kalimat kesepakatan itu untuk semua generasi. Luar biasa ini. Kalau kemudian generasi ini, ya, misalkan saya, ya, saat itu hadir, ya, saya tentu tidak sepakat. Sebagaimana beberapa orang di dalam yang juga menelurkan beberapa butir-butir Pancasila pun ada yang tidak sepakat, gitu loh. Sehingga kesepakatan itu adalah kesepakatan sepihak. Lalu kemudian oleh generasi berikutnya dimanipulasi, ya, dimanipulir untuk kepentingan kekuasaan mereka, sehingga menjadi istilahnya bias, ya. Tafsir tentang Pancasila itu menjadi bias, ya. Tergantung siapa yang berkuasa. Nah, tafsir itulah yang berlaku. Siapa yang berkuasa, dia yang berhak untuk menafsirkan Pancasila. Maka dapat kita lihat bagaimana sikap beberapa politikus, bahkan para budayawan pun tidak sepakat dengan Pancasila, sehingga bertanya Pancasila yang mana, begitu, ya. Sehingga menjadi satu kesepakatan yang wajib disepakati, ya. Mana kata-kata wajib itu di dalam Pancasila? Tidak ada. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun tidak ada kewajiban untuk melaksanakan Pancasila, tidak ada, ya. Maka ikhwani fiddin, ikhwatal iman, rahimani rahmakumullah, inilah persembunyian yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya yang mulia, dibongkar
kebohongan-kebohongan mereka ini. Maka kita kembali kepada keterangan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Pendapat beliau mengatakan bahwa la yastaqimu islaman, tidak mungkin, ya, tidak akan bisa lurus, ya, Islam seseorang, ya, walau haddallah, walaupun dia bertauhid. Tauhid yang mana? Ya, tauhid rububiyah saja, ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah Maha Esa, Maha Kuasa, Maha memberikan, Maha memberi, bahkan Maha menolak, memberikan kehidupan, ya, kemudian mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya, itu mereka tidak menolak itu, ya. Bahkan mereka yakin tidak ada sesuatu, ya, yang bisa memberikan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang memberikan rezeki kepada mereka. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang diterangkan, ya, mereka tidak menolak Rasulullah. Bahkan mereka ingin mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah membacakan ayat ini, ya, bahwa apa yang mereka ibadahi itu sesungguhnya, ya, tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Baru mereka marah, ya. Manfaat untuk apa? Manfaat di dalam mengatur kehidupan manusia. Karena mereka menganggap bahwa Islam itu tidak boleh mengatur urusan manusia, tidak boleh masuk ke ranah negara, tidak boleh. Itu anggapan mereka. Dan ini kebohongan yang dibongkar oleh Allah di dalam surat Yunus ini, ya. Maka Allah bertanya, Allah menyuruh Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, apakah kalian akan memberikan satu informasi, satu keterangan kepada Allah yang kalian menganggap bahwa Allah itu tidak tahu, ya, tidak tahu tentang apa yang di langit dan di bumi, ya. Padahal semua yang di langit dan di bumi ini Allah tahu semua, dan mereka tahu itu. Mereka yakin bahwa Allah Maha tahu, mereka tahu itu, dan mereka yakin. Nah, sehingga alasan mereka bahwa apa yang mereka ibadahi itu sebagai wasilah, ya, untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah, itu yang dipersoalkan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan itu yang kita persoalkan pula di dalam kehidupan saat ini, ya. Kenapa kita kok harus pakai Pancasila? Kenapa kok tidak pakai Islam saja? Sudah cukup. Kok pakai Pancasila? Ada apa ini? Ya. Maka terbongkarlah persembunyian mereka. Maka kata Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, la yastaqimu islaman walau haddallah wa tarkul syirik, ya. Tidak akan lurus seseorang, tauhid seseorang tidak akan lurus, ya, walaupun, ya, walaupun dia bertauhid hanya dengan rububiyah saja. Itu maksudnya bahwa Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang mematikan, mereka yakin itu, ya. Itu mereka tidak tolak. Tapi kalau Allah memerintahkan untuk mengatur manusia dengan Al-Quran, itu yang mereka tolak. Kalau dikatakan Allah Maha Mencipta, iya. Maka di dalam surat yang lain, di ayat yang lain, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dan jika kau tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakan, ya. Ini menandakan bahwa mereka itu paham tentang tauhid, ya. Tetapi mereka menolak tauhid itu tidak boleh masuk dalam ranah negara, ranah hukum yang diciptakan oleh manusia. Itu tidak boleh, ya. Itu yang mereka tolak, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang apa yang disampaikan, ya, di dalam kitab Al-Wala' wal Bara' ini sebagai penjelasan, sebagai penguat dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Beliau menguatkan pernyataan beliau ini dengan mengutip daripada surat Al-Mujadalah ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman, tidak akan pernah dijumpai, ya, tidak akan pernah kau temui ya Muhammad, ya, satu kaum, ya, yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, yuwadduna man hadallah wa rasulahu, ya,
yang menjalin kasih sayang ya, dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu, dengan musuh-musuh Rasulnya, ya, tidak akan pernah ada. Tidak ada ceritanya ya, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir itu akan menjalin kasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang-orang beriman. Tidak akan mungkin. Walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya, walaupun itu saudaranya, tidak akan pernah dijumpai satu kelompok yang beriman kemudian menjalin kasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Tidak akan mungkin ya. Maka ikhwan fillah akhwatal iman, ayat ini menerangkan tentang imannya seseorang bernama Ubadah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu ya, di mana beliau di dalam peperangan Badar ya, peperangan yang pertama kali di dalam Islam, beliau sampai memenggal ya, leher atau kepala bapaknya, lalu kepala itu dibawa di hadapan Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, inilah kepala orang kafir. Sebenarnya Ubadah ibnu Jarrah ini sudah menghindar, beberapa kali dia menghindar untuk bertemu dengan bapaknya di medan perang Badar ketika itu. Dia tahu ini bapaknya, dia menghindar dari bapaknya, tetapi bapaknya terus mengejar dia. Sampai kemudian Allah takdirkan berjumpa dua orang ini ya, antara anak dengan bapak. Anaknya beriman, bapaknya kafir. Lalu tidak ada pilihan bagi Ubadah ibnu Jarrah ini, maka dipenggalah kepala bapaknya, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul tertegun dengan melihat kejadian ini, melihat kepala seorang ayah yang dibawa oleh anaknya sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah ya. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minu billah wa bil yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ya. Ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian disampaikan apa yang telah kami sampaikan di depan tadi, bahwa tidak akan lurus ya, iman seseorang itu ya, walaupun dia bertauhid rububiyah, tidak akan lurus. Walaupun dia tidak kedukun, tidak akan lurus ya. Walaupun dia meninggalkan klenik ya, meninggalkan khurafat, meninggalkan bid'ah ya, tapi tidak akan lurus, kata beliau, sebelum dia membenci dan memusuhi ya, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ya. Karena tidak mungkin ya, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu menjalin kasih sayang dengan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Tidak mungkin. Di mana orang beriman itu menjalin kasih sayang dengan orang-orang kafir, tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Ya, mungkin saja keterangan ini yang kemudian menyebabkan beliau terusir ya, terusir dari kampungnya, kemudian beliau sampai hijrah ya. Dan yang mengusir itu bukan orang lain, yang mengusir itu bapaknya dan saudaranya sendiri. Itu kisahnya demikian. Jadi perlu kita pelajari sejarah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar kita memahami tentang situasi dan kondisi umat Islam hari ini akan dipecah belah dengan narasi Wahabi gitu ya. Ini menjadi makanan empuk bagi orang-orang kafir, terutama Syiah ya, yang akan mengadu domba kaum muslimin dengan narasi Wahabi tadi itu ya. Nah, keterangan-keterangan beliau tentang tauhid seperti inilah yang mungkin menjadi gundah gulana bagi orang-orang kafir. Kemudian kata penulis kitab ini, jika Anda telah memahami hal ini secara baik, maka Anda akan mengetahui bahwa kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam itu ya, tidak memahami tentang hakikat kalimat la ilaha illallah ya.
jika memahami peristiwa pada perang Badar di mana Ubadah bin Jarrah memenggal kepala ayahnya yang kafir, ya, kata penulis kitab ini, ya, jika Anda telah memahami hal ini secara baik, maka Anda akan dapati, ya, akan Anda dapat ketahui bahwa kebanyakan orang-orang Islam itu yang mengaku Islam itu tidak mengerti tentang hakikat kalimat la ilaha illallah, ya. Jika mereka mengerti tentang hakikat itu, kemudian apa yang mendorong Ubadah bin Jarrah, ya, sampai memenggal kepala ayahnya, dan mereka para sahabat pun bersabar di dalam memegang kalimat la ilaha illallah itu, walaupun mereka mendapatkan siksaan, pukulan, bahkan pembunuhan, sampai kemudian beliau menginstruksikan, memerintahkan para sahabat untuk lari ke Habasyah, ya, satu negeri di mana rajanya adalah raja Nasrani di sana, ya. Kalau bukan karena kalimat la ilaha illallah dan mereka memahami tentang hakikat kalimat la ilaha illallah, tidak mungkin mereka akan bersabar, ya, di dalam satu suasana yang menyiksa mereka, kemudian mendapatkan pukulan bahkan pembunuhan, ya. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang terhadap kaumnya, yaitu orang-orang Mekah, ya. Jadi kasih sayang Rasulullah itu kepada orang-orang Quraisy itu luar biasa. Cintanya kepada negerinya luar biasa. Ini Rasulullah SAW, ya. Sebelum beliau diusir, walaupun diusir pun tetap disiksa pun tetap beliau mendoakan, ya. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, sampai dilempari di Taif dengan kotoran, ya. Tetap beliau menyimpan rasa kasih sayang terhadap kaumnya ini. Seandainya ada keringanan sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang mereka dapatkan satu peristiwa di dalam kota Mekah itu, maka pasti Rasulullah SAW akan memberikan keringanan itu. Tetapi Rasulullah tidak memberikan keringanan karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Kalaupun ada keringanan, pasti akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kenapa? Karena Rasul melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana penyiksaan, bagaimana pembunuhan terhadap para sahabat, ya. Tetapi tidak ada keringanan di dalam mengucapkan atau mempertahankan kalimat la ilaha illallah, ya. Kecuali ada dua sahabat, ya, di mana dua sahabat inilah yang menjadi tolok ukur daripada istimbat atau pengambilan hukum, yaitu yang pertama adalah Bilal bin Rabah dan yang kedua adalah Amr bin Yasir, ya. Di mana Bilal bin Rabah itu tidak sedikit pun melepaskan kalimat ini, walaupun napasnya sudah tersengal-sengal, ya, ibarat sakratul maut sudah hampir sampai kepada beliau pun tetap bertahan dengan kalimat ahadun, 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 ya. Ini contoh keterbatasan manusia dari Bilal bin Rabah. Kemudian Amr bin Yasir yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya, ibunya, saudaranya dibunuh di hadapannya, ya. Pedang sudah sampai pada lehernya, dan kemudian Abu Jahal meminta untuk supaya dia meninggalkan kalimat la ilaha illallah, kembali kepada agama nenek moyang, dan menghina Rasulullah SAW, ya. Maka makna daripada dua peristiwa ini, pengambilan hukum atau istimbat hukum, ya, di dalam tentang apa yang disebut sebagai rokso, sebagai keringanan. Di sini letaknya bahwa rokso, keringanan itu tidak ada hubungannya, ya, sama sekali tidak ada hubungan dengan pangan, sandang, papan, profesi. Tidak ada hubungannya, ya. Keringanan itu hanya sampai pada persoalan nyawa. Kalau sudah sampai pada persoalan nyawa, itulah baru adanya rokso. Contoh pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum. Kemudian contoh kedua adalah Amr bin Yasir,
Ya. Maka sampai pada urusan nyawa itulah ruksa itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan dulu azan salat Isya, kita istirahat sebentar. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wala' wal Bara' ini setelah azan Isya tadi, bahwa di dalam keterangan ini beliau penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtan mengatakan, selama masih ada orang yang belum mengerti hakikat dari kalimat la ilaha illallah, ya, maka kalimat ini harus diterangkan dan dijelaskan hakikatnya, maksudnya daripada syarat-syarat la ilaha illallah, serta hal-hal yang membatalkan dari kalimat la ilaha illallah, kemudian juga konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi para hadirin ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, ya, tetapi di samping hakikatnya, maksud dan tujuannya, kemudian juga konsekuensi yang harus dilakukan, yang harus diterima oleh seseorang itu, tentu ini menjadi suatu perjalanan panjang dari kehidupan manusia, bahwa jika seseorang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, di mana dia telah mengetahui hakikatnya, mengetahui maksud dan tujuan daripada kalimat ini, ya, serta memahami resiko menggenggam kalimat la ilaha illallah ini, maka itulah, kata beliau, kebahagiaan itu akan dia dapatkan, ya, terutama di dalam hati seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kata beliau bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah, dengan makna dan maksud yang jelas dan terang, la ma'bud bihaqqin illallah, ya, bahwa tidak ada satu peribadatan, persembahan yang hak, ya, yang harus diibadahi kecuali hanya Allah saja yang diibadahi, ya. Dengan demikian, ya, menafikan ilahiyah atau bentuk-bentuk ketuhanan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebagai Tuhan satu-satunya saja, ya, itulah yang dikatakan oleh Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna bagi hati seseorang kecuali hatinya senantiasa mahabbatullah, selalu di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakarub atau mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mahabbatullah, kata beliau, tidak mungkin terwujud kecuali dengan berpaling, membenci dan memusuhi dari segala yang dicintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah hakikat kalimat la ilaha illallah adalah agama Ibrahim al-Khalil, ya, dan semua nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, seseorang yang mengaku mencintai Allah di dalam hatinya, ya, tidak cukup hanya dengan ucapan-ucapan atau hafalan-hafalan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersolawat dan sebagainya, tidak cukup, ya. Hati ini tetap akan gundah gulana, ya, akan tetap tidak tidak bahagia, karena kata beliau kebahagiaan
kebahagiaan seseorang itu ya, adalah ketika di dalam hatinya ada mahabbatullah, yang pertama itu. Dan yang kedua, dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tidak bisa dicapai kecuali dia berpaling dari sesuatu yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari orang-orang kafir, berpaling dari orang-orang musyrik, berpaling dari orang-orang munafik. Ya. Kalau sudah mampu ya, berpaling itu di dalam satu kalimat yang utuh, yaitu la ilaha, ya, yaitu menafikan unsur-unsur ilahiyah, unsur-unsur ketuhanan, ya, unsur-unsur yang mengaku bisa mengatur manusia dengan hukumnya, ya. Selama itu dia tidak bisa menafikan, ya, tidak bisa menyingkirkan, tidak bisa membenci dan memusuhi, ya, unsur-unsur selain Allah yang disebut unsur ilahiyah itu, maka dia tidak akan sampai pada puncak kebahagiaannya. Kalaupun dia mengaku bahagia, itulah kebahagiaan yang palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Akan kita teruskan insyaallah bab tentang makna atau hakikat daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi perjalanan hidup kita ini insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa dengan hidayah dan pertolongan, maunah serta keistiqomahan di dalam hidup ini hanya dengan Islam saja. Amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.